Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 4, yaitu tentang modeling for artificial environment, di mana di sini mungkin nanti akan lebih fokus di serial vision. Modul 4 ini merupakan bagian dari lanjutan dari modul-modul yang sudah ada di mata kuliah Hadicita Rancang Ruang. Modul ini disiapkan oleh saya, Stevi Prasetya Anggreni, dan Bapak Muhammad Galih Gunagama. Di sini kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama tentang introduction, ya, lalu definisi tentang modeling for artificial environment dan serial vision, lalu aplikasinya pada beberapa kasus, dan nanti ada sesi sendiri di video untuk menjelaskan tentang penugasannya. Introduction ini membahas tentang apa isi dari modul 4. In this module, student will learn about some method to analyze the data of research. Jadi di sini adalah salah satu cara, gitu ya, salah satu teknik untuk menganalisis sebuah data atau mengkolek atau membuat sebuah data dengan pendekatan metode serial vision. Modul 4 ini akan fokus pada modeling untuk artificial environment yang menggunakan serial vision. Dan modul 4 ini juga memberikan di akhir, ya, assignment-nya adalah memberikan some exercise, gitu ya, in serial vision tutorial analysis. Referensi yang digunakan adalah salah satunya dari bukunya Gordon Cullen tahun 1961 tentang The Conceived Townscape, di mana dia membahas tentang a sense of place dilihat dari serial vision. Lalu apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan modeling for artificial environment? Sebenarnya modeling artificial environment akan lebih fokus pada bagaimana membuat modeling pada lingkungan, gitu ya, dengan riset yang berhubungan dengan built environment, di mana di sini akan memberikan exercise, assessment tool untuk menganalisis, untuk mensupport riset dengan artificial environment. Lalu fokus di artificial environment di sini adalah lebih fokus ke serial vision, di mana serial vision ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis sebuah townscape, gitu ya, untuk melihat sequence of place. Nah, walaupun sebenarnya ini memang di awal banyak digunakan dengan untuk townscape, untuk melihat view dari kota, tapi juga bisa digunakan untuk melihat ruang secara dalam, ya, lebih ada hubungannya dengan bagaimana place indoor, gitu ya. Nah, di sini di dalam bukunya Cullen disebutkan beberapa hal yang terkait dengan serial vision ini. Ada 3 kategori yang digunakan. Yang pertama adalah berhubungan dengan optik, concerning optik, atau mungkin bisa dilihat bagaimana berhubungan dengan penglihatan, gitu, apa yang dilihat. Lalu concerning place, jadi bagaimana place itu sendiri. Lalu concerning content, bagaimana isi, yang nanti di sini membahas tentang karakter dari kawasan tersebut. Lalu dalam serial vision kita akan melihat apa itu namanya sequence in serial vision. Sequence inilah yang menjadi bagian penting dalam bagaimana kita melihat serial vision. Seperti judulnya, serial vision adalah adanya beberapa view yang digambarkan dengan satu lapis yang sama, di mana di sini dilihat bagaimana optical viewpoint-nya bisa dilihat, gitu, dari orang berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam sequence serial vision ada 2 hal yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah the assisting view. Di sini view in front of viewer, di mana pengamat itu melihat apa yang ada di depannya, dilihat di dalamnya, dan digambarkan. Lalu the emerging view di sini adalah sesuatu yang akan hadir ke depannya berdasarkan dari existing view yang ada. Nah, di sini mungkin akan lebih banyak pada, kalau di analisis mungkin lebih banyak ke
rekomendasi. Kalau di desain bisa saja ini adalah bagian dari design stage. Nah, kalau assisting view ini mungkin lebih banyak berhubungan dengan analisis stage. Di sebelah kiri ini adalah salah satu contoh bagaimana Cullen menjelaskan tentang serial vision. Ini adalah gambaran bagaimana dia menjelaskan dari step by step seorang yang berjalan dalam sebuah kota yang menjelaskan tentang apa yang dia lihat di depan matanya. Dalam kategori serial vision ada beberapa. Yang pertama terkait dengan conditioning optik. Di sini kita akan melihat bagaimana apa yang dilihat oleh mata kita, view yang ada di depan mata, yang dimana di situ berdasarkan dari apa yang kita jalani ya, kita membuat path jalan jalur dalam sebuah sequence, di mana ini membuat kita memperlihatkan every step gitu ya, every view in every part of town we walk. Lalu di sini juga kita melihat bagaimana kota itu dilihat dari bagaimana pedestrian walk-nya, lalu uniform speed-nya juga, bagaimana kita berjalan dengan kecepatan berapa, dengan kendaraan apa. Kalau di sini mungkin masih menggunakan sistem berjalan gitu ya. Berbeda lagi kalau menggunakan bagaimana kendaraan itu jalan misalnya. Dari optical viewpoint ini kita bisa membaginya menjadi dua elemen yang tadi adalah sequence serial vision yang kita jelaskan di sebelumnya, yaitu tentang existing view dan emerging view. Nah, di sini mungkin akan lebih banyak nanti bisa kita lihat. Misalnya seperti assisting view itu akan lebih banyak digunakan di analysis stage, sedangkan emerging view mungkin akan lebih banyak ke rekomendasi desain atau ke design stage selanjutnya. Nah, di dalam tools ini manusia mengimajinasikan apa yang ada di depan matanya seperti gambaran dalam sebuah drama gitu ya, atau sebuah film. Sebenarnya film itu pun kan juga merupakan bagian dari bagaimana serial vision dia memperlihatkan suatu keadaan dalam sebuah place ya, sebuah place yang digambarkan dalam sebuah drama atau sebuah film tersebut. Ini seperti halnya bagaimana kita menggambarkan sebuah kota yang ada. Ini sangat mendukung untuk bagaimana menggambarkan sebuah sisi kota gitu ya, dari sudut pandang imajinasi manusia, dilihat dari bagaimana dia melihat di sekelilingnya dengan berjalan kaki dan merasakan perbedaan sequence, perbedaan dari sisi pintu masuk sampai ke keluar. Yang selanjutnya adalah concurring place. Di sini lebih banyak membahas tentang reaction to the position of our body in its environment. Jadi kita melihat bagaimana sisi kita melihat place itu yang ada. Jadi ini juga bisa kita lihat dengan beberapa pendekatan seperti a sequence of exposure ke enclosure, contrast ke relief, dan banyak hal di mana di sini kita bisa merasakan, oh kita di sini, oh bangunan itu ada di sana. Jadi kita bisa merasakan here and there-nya. Sehingga di serial vision pada concurrent place ini kita akan membuat create a form of here and there by means of screen vista. Seperti contoh di sebelah kiri, di mana di sini di New Delhi ada sequence yang menjelaskan, ini ada menggunakan foto, bagaimana dia bisa merasakan dari sisi sebelum masuk ke pintu gerbang sampai ke sisi mendekati bangunan yang ada. Ada sequence yang dirasakan cukup berbeda. Di posisi di atas ini posisi yang mungkin cukup jauh, dan tapi kita merasakan bahwa kita di sini dan bangunan itu ada di sisi di sana. Nah, itu yang menjadi penting untuk bisa melihat bagaimana concurrent place ini. Yang ketiga adalah concurrent content. Di sini kita lebih detail melihat bagaimana the fabric of towns-nya. Mungkin salah satunya bisa juga melihat dari bagaimana warna yang berkembang dalam sebuah kawasan tersebut, atau tekstur,
atau style architecture yang bisa kita rasakan misalnya dari depan sebuah atau dari satu sudut ke sudut yang lainnya, apakah ada karakter style, ada karakter arsitektur, style arsitektur yang berbeda, atau kita merasakan personality kita, kedekatan dengan ruangan tersebut dan lingkungan bagaimana atau keunikannya. Nah, di sini kita bisa melihat salah satu contohnya, misalnya di sini ada dua bangunan, di mana di sini ada dua perbedaan style dari arsitekturnya itu. Dalam elemen place gitu ya, dalam serial vision ada beberapa hal yang dibahas yang menjadi hal penting untuk bisa digunakan gitu ya sebagai bagian dari menganalisis. Misalnya place tentang possession, ini merupakan elemen yang menjelaskan tentang keberadaan, adanya perbedaan antara pedestrian dan highway misalnya. Lalu ada occupied territory, lalu ada position in movement, ada advantage, ada enclosure, focal point, pakai sampai ke indoor landscape. Nah, mungkin akan lebih jelas kita menjelaskannya dengan gambar. Occupied territory ini lebih banyak menjelaskan bagaimana posisi kita, keberadaan kita terhadap place itu dilihat dari adanya shelter, misalnya adanya amenity di dekat daerah situ, adanya shadow atau shade gitu, bayangan gitu ya, yang menjelaskan kita adanya teritori atau ruang yang merasakan kita keberadaannya ada di sana. Lalu the position in movement ini menjelaskan tentang bagaimana human movement, manusia melakukan pergerakannya sehingga dia bisa melihat bagaimana starting point posisi ini bergerak dari posisi start yang baik sampai keluar dengan karakter yang baik juga. Nah, ini dia bisa merasakan bagaimana the position in movement dalam sebuah kawasan tersebut. Advantage ini menjelaskan tentang keuntungan dalam sebuah kawasan yang ada di situ, yang menjelaskan dengan banyaknya fungsi yang bisa dikembangkan. Jadi ada the line of advantage which can be colonized. Ini bisa saja memberikan a good view and position yang baru. Lalu enclosure di sini kita akan merasakan bagaimana kedekatan dalam sebuah ruang itu bisa dengan adanya dinding, lalu bagaimana kedekatan impersonal dengan komunikasi yang datang dari adanya aktivitas yang ada di sana dengan keberadaan place yang ada di sana. Lalu focal point, nah ini sangat banyak sering digunakan gitu ya untuk melihat bagaimana kota serial vision dalam sebuah kota. Misalnya kita melihat ada sesuatu, ada tugu atau ada yang menjadi focal point dalam sebuah koridor atau sebuah kawasan tersebut sehingga orang bisa mengetahui spot-spot tertentu ini merupakan karakter yang seperti ini, lalu kita berpindah, oh ini ada focal point ini karakter yang berbeda lagi. Atau kita melihatnya dari sisi yang lain, yaitu ada indoor landscape dan outdoor room, di mana di sini adalah kita melihat adanya ruang interior di dalam outdoor atau sebaliknya, ruang landscape di dalam indoor gitu ya. Jadi melihat it is an environment for the complete human being that who can calling it either statically or in movement. Jadi kita bisa melihat interior di dalam landscape maupun landscape di dalam interior. Salah satu ini adalah satu contohnya untuk bisa merasakan bagaimana elemen dalam serial vision, elemen place dalam serial vision yang bisa lihat. Position in movement, kita bisa melihat adanya perbedaan di sini jalan untuk pejalan kaki dan jalan untuk kendaraan dan untuk tanaman. Nah, di sini menjadi the position in movement, jalur posisi keberadaan di jalan ini menjadi fungsinya menjadi sangat kelihatan berbeda. Occupied territory ini melihat bagaimana keberadaan suatu benda. Kalau di sini kita shade gitu ya, shadow, di mana shading ini
dilihat dari bagaimana posisi pohon itu yang berada di sisi koridor dalam sebuah kawasan tersebut, di mana di situ juga terdapat tempat duduk. Nah, sehingga orang merasa ada ruang yang cukup leluasa untuk mereka duduk dan merasa aman, sehingga mereka merasa bahwa occupied territory di situ menjadi penting. Dari adanya pohon, bayangan dari pohon, keberadaan pohon tersebut, dan adanya furniture untuk duduk. Elemen yang lain bisa kita lihat dari advantage, keuntungan misalnya ini adalah dinding pagar penahan ini ya untuk banjir di pinggir Kali Code, di mana di sini juga digunakan untuk tempat menaruh pot-pot bunga yang ada di pinggir. Jadi sehingga di sini menjadi ruang hijau yang baru untuk kawasan tersebut. Lalu enclosure di sini di mana dalam sebuah kawasan tersebut punya enclosure biasanya bisa dilihat dari adanya dinding-dinding yang menutupi sebuah jalan tersebut sehingga ada enclosure dalam sebuah kawasan tersebut. Jadi jalan ini menjadi fokus dan punya kedekatan dengan sekelilingnya. Ini salah satu contohnya di Ibiza Alton di Spanyol. Elemen yang lain vokal point ini banyak kita bisa lihat di beberapa tempat di Yogyakarta, misalnya Tugu Jogja. Tugu Jogja ini merupakan vokal point dari beberapa sudut jalan, di mana kita bisa melihat posisi karakter. Oh, di sini ada Tugu Jogja, berarti kita dekat dengan Jalan Malioboro, misalnya seperti itu. Lalu ada indoor landscape dan outdoor room, di mana kita bisa merasakan ruang luar di dalam ruang dalam atau sebaliknya. Ini sebenarnya salah satu contoh indoor landscape atau mungkin bisa disebut sebagai interior landscape di Changi Airport, mana dia memasukkan hutan gitu ya di dalam ruangan. Lalu bagaimana memulai untuk membuat serial vision? Di serial vision kita bisa memulai dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan sketsa, dengan sketches in serial vision. Jadi kita menggunakan sketsa untuk mengimajinasikan existing view based on human view from walking through the city. Jadi kita harus melihat posisi atau lokasi mana yang kita tentukan. Lalu yang kedua, kita bisa, jadi kalau sketches in serial vision, kita akan menggambarkan semua view yang kita lihat dari posisi kita berjalan dari awal start sampai ke akhir. Kalau selection vista, kita memilih beberapa vista berdasarkan apa yang ingin kita explore. Mungkin ini adalah posisi kota yang cukup besar, tapi kita ingin melihat bagaimana karakter dari sebuah kota tersebut, sebuah place tersebut, dengan mengcapture gitu ya, menseleksi beberapa vista yang kita bisa explore. Nah, dua hal ini bisa menjadi bagian untuk mencoba untuk membuat serial vision. Di selection vista itu juga kita bisa mengeksplorasinya berdasarkan bagaimana dari pressure to vacuum atau dari enclosure to exposure, misalnya dari kawasan yang dia tertutup dinding gitu ya, atau lalu menuju ke kawasan yang mulai terbuka, atau kawasan tradisional to modern, atau kawasan to public to semi public, atau yang lainnya. Jadi mungkin bisa melihatnya dari perbedaan kedua karakter yang cukup berbeda tapi punya punya elemen yang bisa digunakan sebagai analisis. Ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa create data from sketches. Nah, di sini ini salah satu contoh yang dibuat oleh Garden Cullen ya, tentang melihat townscape gitu ya. Jadi kalau di bukunya memang dia lebih banyak seperti menjelaskan sebuah storytelling gitu ya. Jadi bagaimana dia mengamati sebuah kota dengan menggunakan sketsa, dan dia memulainya dengan to find place and floor plan gitu ya, atau set plan, atau ya
yang menjelaskan peta kawasan tersebut, di posisi mana kita akan memulai to start, di posisi mana kita akan mengakhiri jalur kita. Nah, kalau di sini salah satu contohnya, dia memulai dari satu kawasan yang dia punya enclosure gitu ya. Jadi kawasan ini ditutupi oleh dinding-dinding dan kawasan ini jadi satu kawasan ini, mana dia ingin melihat karakter kawasan di dalamnya itu seperti apa. Lalu dia memulai dengan memasukkan tanda panah gitu ya. Note every step of our path in the map. Jadi which part you start to walk and which part you end the walk gitu ya. And you start to identify every view from your path with sketch. Jadi kita perlu mencatat di mana posisi kita berhenti untuk mengcapture view, di mana posisi kita berhenti untuk mengcapture view, sehingga di situ kita akan melihat nantinya bagaimana sequence dari depan sampai ke belakang yang kita rasakan. Yang keempat, ya, kita melakukan sketching dengan mungkin dengan beberapa elemen of place yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan karakter di kawasan tersebut, yang bisa kita lihat di slide sebelumnya, di mana ada possession in movement, occupied territory, focal point, enclosure, dan yang lain sebagainya. Lalu kita menggambarkan dengan detail step by step dari gambar ini. Ini salah satu contoh yang saya dapatkan dari serial vision-nya di University of Manchester untuk Urban Design Tools, di mana dia menjelaskan tentang bagaimana step by step menggambarkan serial vision. Step yang pertama, kita perlu menggambarkan gitu ya, the basic line in the view, mungkin seperti bentuk bangunan yang ada di sekitarnya, dan dinding-dinding yang membatasi. Lalu yang kedua adalah kita memasukkan to add basic element seperti enclosure, jadi ada wall between the street misalnya, lalu ada pohon, ada jendela, bisa kita masukkan ke sana. We can add a window, door, or some trees in the view, in the sketch, and that we can see the view when we walk. And then you can add some detail sketches such as texture, shadow, and in this step. Jadi yang ketiga adalah kita sudah memasukkan posisi apa ya, bagaimana ruang itu menjadi lebih menarik view itu, apa yang ada di depan kita. Sebenarnya ini memang agak susah kalau kita langsung menggambarkan di sana ya, mungkin karena membutuhkan waktu. Kita juga bisa menggunakan kamera untuk membantu. Jadi nanti kita gambarkan lagi di rumah misalnya dengan melihatnya menjadi lebih detail misalnya. Kenapa dibuat seperti ini ya, step by step-nya, agar kita bisa mengetahui bagaimana sih sisi dari serial vision yang ada di sini gitu. Yang kedua, kita bisa selecting vista gitu ya. Jadi kita memilih posisi di mana lokasi, mungkin ini lokasinya sangat besar gitu ya. Kita memposisikan posisi-posisi yang kita pilih, vista mana yang akan menjadi bagian penting untuk kita jelaskan. In this technique, you are not able to sketch every single scene. Jadi kamu tidak menggambar semua scene gitu ya dari kita lihat, tapi hanya mengcapture atau melihat apa yang kita inginkan ada di seleksi berdasarkan apa yang akan kita jelaskan atau yang akan kita riset. Nah, itu penting. And you can select and choose the vista according to your appropriate path gitu ya. Lalu your appropriate path depends on the story that you want to tell or you want to note gitu. Nah, ini penting. Jadi kita harus memastikan sebelum melakukan ini posisi mana atau view mana yang akan kita capture gitu ya, akan kita sketsa. In the serial vision method to experience the space and its transformation. Jadi bisa aja mentransformasi
bagaimana perubahan dari awal ke akhir, atau revelation, atau changes, atau perubahan, misalnya angka kekontrasan dari lingkungan tersebut. Dan you can add some element to identify views such as from tadi ya, enclosure to exposure, tradisional to modern, public, semi-public, atau dari street ke square, atau dari bangunan yang tinggi ke bangunan yang rendah, atau dari kawasan yang sibuk gitu ya, kawasan yang ramai ke kawasan yang lebih sunyi, misalnya ke lorong-lorong. Dan kamu bisa menggambarkan adanya perubahan atau kontras dalam apa yang kamu pelajari tentang place di kawasan tersebut. Pada analisis stage gitu ya, kita bisa melihat bahwa existing view itu menjadi karakter yang sangat penting untuk kita gambarkan. Existing condition, bagaimana kita melihat existing condition yang ada itu menjadi bagian penting untuk bagaimana riset kita bisa dijelaskan gitu ya, kedepannya karakternya seperti apa, atau apa yang menjadi penting dalam kawasan tersebut atau place tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari serial vision, how to create serial vision dari University of Manchester, beberapa pertanyaan seperti are you going to improve this page misalnya, or just describe it to show, or for example its architectural style to imitate itself, atau are you going to show how active or dull the space is, atau are you illustrating the strong or weak urban character of the pet under the study. Sebenarnya dan yang lain sebagainya ini juga bisa dilihat juga, tidak hanya bagaimana melihat karakter kawasan ya, tapi juga misalnya kita mau mendesain sebuah ruang juga bisa kita lihat dari ruang satu ke ruang yang lainnya seperti apa. Itu bisa kita sesuaikan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Lalu kita memutuskan posisi mana yang akan kita gambarkan view-nya. Misalnya dalam gambar ini ada dua sketsa yang berbeda. Di bagian kiri ini fokus pada fasadnya seperti apa gitu ya. Fasad dari bangunan itu, seberapa tinggi dan horizontal lainnya memberikan karakter dalam space tersebut. Sedangkan yang di bagian kiri ini menggambarkan apa ya, aktivitas gitu. Ada orang yang ada di sana, seberapa banyak sih dan seberapa ramai kawasan tersebut gitu. Lalu di bawahnya ini adalah menjelaskan tentang the example, show why sketches may be informative in the analysis stage, then picture with capture every single aspect of the view. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana dengan membuat serial vision yang simple, kita bisa melihat bagaimana yang literasi dari description of space itu sendiri. Dari dua hal yang menjadi fokus berbeda aja, kita bisa membuat gambaran yang cukup berbeda untuk menganalisisnya. Ini salah satu contoh dengan aplikasi di dalam beberapa contoh. Ini adalah serial vision dari penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Adhika Widiantara gitu ya, Pak Edi Purwanto dan Pak Agung Budi Sarjono ini ya. Nah, walaupun ini memang magister tapi dia banyak membahas tentang itu. Jadi di sini pendekatannya membuat data gitu ya dengan survei dan redraw. Analisanya adalah menggunakan serial vision tadi. Temuannya di sini dia menggunakan elemen place-nya adalah focal point dan karakter visual dari koridor tersebut. Jadi fokusnya memang melihat form of visual koridor karakter di jalan Lejen Suprapto. Nah, di dalam kasus ini dia ingin melihat bagaimana focal point dari setiap serial vision yang dia buat, sehingga dimulai dari mengamati posisi di mana dari peta gitu ya, jalan itu dengan sekelilingnya, lalu menggambarkan bagaimana posisi jalan itu dengan bangunan yang ada di sana gitu ya. Jadi dia membuat posisi pengamatan gitu. Lalu dia membuat analisa dari setiap posisi pengamatan dengan fokus focal point pada bangunan-bangunan yang ada ini.
Nah, sehingga nanti menemukan temuannya adalah bagaimana karakter dari kawasan jalan Lejen Suprapto itu dilihat dari adanya focal point lalu dari serial vision tersebut. Yang lainnya ini adalah melihat bagaimana karakter dalam ini adalah student work gitu ya yang dipaperkan. Jadi how digital technology. Nah di sini bisa digambarkan dengan digital technology. How can digital technology are integrated with urban composition teaching to provide a better understanding of the aesthetical and emotional aspect of the city. Jadi di sini dia menggambarkan bagaimana karakter dari sebuah ruang dilihat dari enclosure dari sebuah kawasan tersebut dengan melihat dari urban fabricnya gitu ya, karakter bentuk dari blok-blok yang ada dalam sebuah kota tersebut. Jadi dia juga melihat dengan serial vision dengan bantuan komputer modeling. Jadi sketsa itu memang menjadi bagian ini ya untuk memulai dengan sederhana, tapi komputer modeling pun juga sudah banyak mengembangkan tentang itu. Nah, di sini mungkin kita mempelajari dengan memulai dari membuat sketsa dulu gitu ya, dengan mengembangkan bagaimana serial vision itu. Nah, assignment akan diberikan di video selanjutnya. Itu kiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan serial vision, dan ini adalah beberapa referensi yang bisa digunakan untuk melihat lebih dalam gitu ya, karena ini adalah salah satu contoh gitu ya. Banyak contoh yang di YouTube juga mereka menggambarkan bagaimana menggambarkan serial vision dalam sebuah banyak kawasan gitu yang bisa digunakan untuk menjadi gambaran nantinya untuk mengerjakan assignment itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.